kita akan datang ke sana. Saya yakin salah satu agenda kita adalah agenda menyelesaikan masalah. Selain soal kita menatap ke depan, tapi menatap ke depan kita awali dengan menyelesaikan masa lalu. Soal masa lalu masing-masing kita punya cerita. Tetapi Islam mengajarkan jangan lama-lama melihat masa lalu. Kalaulah ada masa lalu yang gelap, kalaulah ada masa lalu yang remang-remang, tengok sejenak, sadari itu salah, bangkit untuk kemudian kita memohon ampun, dan kemudian kita menatap ke depan. Itu yang diajarkan Islam. Bukankah Umar bin Khattab punya masa lalu? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq punya masa lalu? Abu Bakar As-Siddiq masa lalunya relatif baik. Memang dia sudah baik dan kecilnya. Tapi bagaimana dengan Umar bin Khattab? Masa lalunya, anaknya dikubur hidup-hidup, kerjaannya minum minuman keras. Tetapi Umar bin Khattab adalah menjadi orang nomor 2 terbaik setelah Rasulullah wafat. Rata-rata sahabat punya masa lalu. Maka kalau kemudian hari ini kita mengambil keputusan, dan insya Allah hari Selasa besok kita akan berangkat bersama-sama. Mungkin ada yang Rabu berangkat, kita akan berangkat. Keberangkatan kita, perjuangan kita, kesabaran kita untuk sejenak menghindarkan diri dari segala gemerlapan akhir tahun demi menyelesaikan masa lalu. Apa masa lalu itu tidak bisa diselesaikan di sini? Bisa. Memang masa lalu itu harus kita selesaikan di mana saja. Tetapi Bapak dan Ibu, kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini dan kita dituntut untuk cerdas. Dan salah satu kecerdasan itu adalah terkait dengan Allah telah tetapkan ada tempat yang istimewa, ada waktu yang istimewa. Bahkan kemudian juga ada yang bulan istimewa dan seterusnya. Ada tempat yang istimewa. Tidak ada di muka bumi ini yang telah distatuskan oleh Allah pencipta langit dan bumi sebagai tanah suci kecuali Mekah dan Madinah. Masjidil Aqsa dan sekitarnya ditetapkan oleh Allah sebagai kawasan yang diberkahi, bukan sebagai kawasan yang diharamkan. Diharamkan maksudnya sebagai tanah suci. Tanah suci hanyalah Makkah, tanah suci hanyalah Madinah. Mekah ditetapkan sebagai tanah suci oleh Allah SWT melalui lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Madinah ditetapkan sebagai tanah suci oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keduanya punya karakter yang berbeda, punya hukum yang spesifik berbeda. Secara umum dua-duanya adalah tanah suci. Saya ambil contoh, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak ditanggapi dengan menggampangkan, tetapi sekaligus kita fahami inilah keluasan syariat. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah suci yang ada di Makkah. Tidak terbatas hanya masjid yang ada bangunannya. Sholat di tanah haram, sholat di Masjidil Haram yang mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid dekat rumah kita. Maksudnya adalah sholat di seluruh tanah haram. Itulah keutamaan tanah suci di Makkah, tapi tidak dengan di Madinah. Di Madinah ada tanah suci,
Tapi keutamaan sholat yang pahalanya 1000 kali lipat, bukan 100.000, 1000 kali lipat, itu adalah sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi yang ada bangunannya, yang teritorialnya hari ini itu dibatasi dengan pagar. Itulah yang dimaksud dengan sholat di Masjid Nabawi. Tidak di luar kawasan itu, walaupun berada di tanah suci di Madinah. Ini nanti ada implikasi hukum dan ada menjadi dasar untuk memberikan arahan. Misalkan, mohon maaf, ada ibu-ibu yang di saat-saat kita melaksanakan ibadah haid misalkan, janganlah merasa ada sesuatu yang disesali. Janganlah kemudian merasa seolah tidak ada harapan. Ingat bahwa kita di tanah suci. Ibu-ibu sholat di kamar hotelnya saja itu sudah terhitung 100.000. Tapi saya bukan menganjurkan yang sehat untuk sholat di kamar hotel, bukan itu. Tetapi saya ingin secara jelas menyebutkan dari sisi hukumnya. Tapi kalau kemudian ada haid, gak bisa sholat, apakah ibadah hanya sholat? Tidak. Bisakah saya beristighfar? Bisakah saya murojaah hafalan Quran saya? Bisakah kemudian saya lebih banyak berdoa, mendoakan orang tua saya, mendoakan anak-anak saya, mendoakan cucu-cucu saya? Dan itu dilakukan di tanah suci. Siapa melakukan kebaikan di tanah suci, maka kebaikan itu akan dibalas dengan berlipat ganda. Tetapi jangan lupa, siapa yang melakukan keburukan di tanah suci, keburukan itu akan dibalas dengan adab yang berlipat ganda. Pada poin yang kedua, seringkali tidak disosialisasikan dengan baik. Saya ingin mengatakan apa adanya, dan syariat ini harus kita jelaskan apa adanya, dan kemudian agar kita mendapatkan pemahamannya. Oleh karena itu, keberadaan tanah suci sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita, tetapi sekaligus juga peringatan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak baik, karena akibatnya juga akan berdampak berlipat. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan berdampak berlipat. Nah, kalau orang lagi haid, sementara dia ada di dua tanah suci, dia tetap mendapatkan kebaikan. Kenapa dia harus sedih? Dan yang penting, menerima takdir Allah bahwa haid terjadi pada diri saya, itu adalah bagian dari pahala besar. Tidak menggugat ketetapan Allah, menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya, itu adalah al-amaliyah al-qalbiyah, amalan hati yang pahala besar. Baik, maka oleh karena itu kembali lagi kepada pokok soal kita. Satu lagi implikasinya begini, Bapak dan Ibu, misalkan ada Bapak dan Ibu sepertinya letih sekali, lelah sekali, termasuk Bapak. Ada Bapak misalkan lelah, fisiknya berat. Saya seringkali justru menyarankan, Pak, kalau lagi lelah, istirahat. Badan punya hak. Badan punya hak. Sebab kalau sampai nanti sholat berjamaah di Masjidil Haram, tapi mohon maaf agak limbung, bahkan nggak ada khusyuknya, bahkan mohon maaf ngantuk sampai tidak dibenarkan secara syariat. Sholat kehilangan ingatan. Istirahatlah. Caranya bagaimana? Tapi jangan kehilangan momentum, jangan kehilangan kesempatan. Misalkan Bapak duduk ke masjid, letih sekali sepertinya,
Begitu zuhur di masjid, sholat berjamaah di masjid. Karena memang memerlukan cukup istirahat. Misalkan, lalu kemudian Bapak setelah sholat zuhur bersama dengan imam di Masjidil Haram, lalu Bapak berdiri jamak takdim untuk sholat asar dengan 2 rakaat, tapi tetap dilaksanakan di situ, di tanah haram. Lalu kemudian kita pulang dan bisa beristirahat. Sekali lagi, ini pada akhirnya tergantung kepada kita. Mau menggunakan ini sebagai upaya menggampangkan, atau memang karena ada keperluan. Sebaiknya gimana? Ya sebaiknya kita zuhur ke masjid, asar ke masjid. Tapi kalau kemudian ada seorang yang sepuh, kemudian badannya lelah, kurang tidur, sebaiknya dia melakukan jamak. Toh kita masih berstatus sebagai seorang musafir. Kita berstatus sebagai seorang musafir. Jangan begini, saya mohon maaf. Nanti banyak di hotel itu diselenggarakan sholat, diselenggarakan sholat di masjid di dalam hotel. Yang kalau hari-hari begini sangat sulit dipertanggungjawabkan apakah nyambung softnya atau tidak nyambung softnya. Baik, nanti itu bisa kita diskusikan dan kita insya Allah akan berikan arahan selama perjalanan. Tapi poinnya saya hanya ingin mengatakan bahwa kalaulah ya, kita menyadari bahwa kita ada masa lalu yang tidak baik, Bapak dan Ibu, ini tanah suci. Beristighfar di sana tentu sangatlah berbeda nilainya dengan beristighfar di sini. Mohon ampun di sana tentu nilainya berbeda dengan kalau kita mohon ampun di sini. Maka oleh karena itu, ayo kita manfaatkan. Kita tidak usah bercerita tentang masa lalu kita. Kita sendiri yang tahu, tapi perjalanan kita, satu di antara agenda pentingnya, saya akan selesaikan masa lalu saya. Mudah-mudahan perjalanan kita bersama-sama ini menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga pulang dari kita menunaikan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita dari segala noda dan dosa. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pasti kita punya keinginan, pasti kita punya harapan, pasti kita punya cita-cita. Harapan terkait dengan diri kita, harapan terkait dengan orang tua kita, harapan terkait dengan anak-anak kita, harapan terkait dengan suami istri kita. Masing-masing kita punya harapan. Mari kita manfaatkan perjalanan ini untuk menyambut pertolongan Allah, pengkabulan dari Allah atas harapan-harapan kita. Maka oleh karena itu, seluruh perjalanan kita nanti, kita akan berusaha, Bapak dan Ibu, kita akan berusaha bukan saja yang rukunnya, wajibnya, bahkan yang sunnah-sunnahnya pun kita berusaha untuk sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Di budaya safari ini, pembimbing diberikan amanah 3. Yang 3 ini yang harus saya jalankan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, dan itulah yang harus saya laporkan sebagai pertanggungjawaban ke budaya safari, dan lebih dari ke budaya safari harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah tugasnya membersamai jamaah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, komitmen sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu,
satu ketetapan amalan yang di kalangan para ulama belum bersepakat. Bahkan ada yang memberikan catatan bahwa itu tidak disyariatkan, kami tidak akan rekomendasikan untuk dilakukan. Soal ada yang mau melakukan, silahkan melakukan, tapi kami tidak merekomendasikan untuk melakukan. Contoh misalkan banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukan umroh berulang dengan mengambil mikot misalkan di Tan'im, dengan dalilnya adalah Ibunda Aisyah dulu mengambil mikot di Tan'im. Bapak dan Ibu, ini penjelasannya sangat panjang, tapi satu poin yang ingin saya sebutkan, Ibunda Aisyah melakukan itu karena waktu haji Ibunda Aisyah dalam keadaan haid, belum umroh, tapi kemudian dalam keadaan haid merubah niat ke haji, dan setelah bersih dan haji selesai, maka ditugaskan oleh Rasulullah saudara laki-lakinya Ibunda Aisyah bernama Abdurrahman untuk membersamai saudara perempuannya melaksanakan umroh yang dimaksud karena tertunda waktu itu adalah sedang dalam keadaan haid, ditemanilah sama Abdurrahman untuk melaksanakan umroh mengambil mikot di Tan'im. Dan Abdurrahman sendiri yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak kemudian melaksanakan umroh berulang dengan mengambil mikot di Tan'im. Ini contoh. Kita lebih merekomendasikan untuk Bapak dan Ibu melaksanakan banyak ibadah tawaf sunnah yang jelas tidak ada perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin tentang keabsahan ibadah tersebut. Itu dari sisi hukum. Tetapi ibadah itu dimensinya selalu ada 3. Dimensinya yang pertama adalah ruhul ibadah, ruh ibadah itu. Yang kedua suratul ibadah, gambaran ibadah itu, bacaannya, gerakannya, itu suratul ibadah. Kemudian yang ketiga adalah atharul ibadah, dampak positif dari ibadah itu ditunaikan. Kalaupun kemudian di manasik nanti ini lebih banyak kita akan dijelaskan tentang bagian kedua, yaitu suratul ibadah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Pak Edi. Suratul ibadah, bagaimana gambaran ibadah itu, pelaksanaan ibadah itu. Tapi Bapak dan Ibu, jangan kita melupakan aspek nomor 1 dan nomor 3. Apa aspek nomor 1? Ruh ibadah itu. Yang ketiga, dampak positif dari ibadah itu. Mudah-mudahan seiring dengan waktu, dampak positif dari ibadah itu kita bisa hayati. Tapi bagaimana kita menjalani ibadah, kita melakukannya bukan sekedar jalan, tapi jalan itu ada perjuangan. Bukan sekedar labbaik Allahumma labbaik, tapi ada ruh dari labbaik Allahumma labbaik. Apa di antaranya? Sekali lagi, kita berangkat menuju tanah suci dengan latar belakang ada masa lalu yang kita mau selesaikan. Kita berangkat ke tanah suci, ada harapan yang kita ingin panjatkan. Kita ingin adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, nanti waktu tawaf, ya, tanpa harus membahas apa yang dilakukan oleh orang lain, izinkan saya untuk menyampaikan kenapa kita membimbingnya begini. Kita tidak ingin memperbanyak nanti jidal di sana, kita coba hindari itu. Tapi Bapak dan Ibu, tawaf itu kita lakukan. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu kita lakukan. Dari sisi bacaan, gak banyak.
yang disyariatkan. Yang disyariatkan cuma apa? Cuma Bismillahi Allahu Akbar ketika posisi kita lurus dengan hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Itu. Yang kedua. Dari rukun Yamani sampai dengan hajar aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak dan Ibu, dua bacaan itu siapa yang hafal? Saya yakin semua kita hafal. Jangan pernah nakut-nakuti orang mau umroh dan haji karena hafalannya banyak dan karena PR yang harus dihafalkan banyak. Nah, cuma dua. Bismillahi Allahu Akbar. Siapa yang gak bisa Bismillahi Allahu Akbar? Sama yang kedua, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz, lalu selebihnya kita harus mengucapkan apa? Tidak ada ketentuan dalam syariat. Oleh karena itu, mohon maaf, kami pembimbing hanya mengingatkan, Pak, Bu, kesempatan, Pak, Bu, mumpung kita di sini, Pak, Bu, belum tentu kita akan hadir lagi kemari, Pak, Bu, jangan-jangan ini adalah umroh kita yang terakhir dalam hidup kita. Ayo kita manfaatkan. Apa yang harus kita lakukan? Doa apa yang harus kita lakukan? Bisa berdoa dengan bahasa Arab, monggo. Gak bisa doa dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia, silahkan. Tapi yang pasti yang gak boleh dilupakan, agenda kita ada. Agenda kita menyelesaikan masa lalu. Datanglah ke sana. Jujurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa lagi kita harus berjujur? Harus jujur kalau tidak kepada Allah. Jujur kepada Allah bahwa aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan ini. Mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Itulah istighfar. Lalu kemudian doa, kita menatap ke depan, apa yang kita mau? Sepanjang itu adalah kebaikan, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita, tumpahkan itu semuanya kepada Allah SWT. Jangan pernah mengatakan, kayaknya saya sudah mintanya berulang-ulang. Semakin banyak permintaan kita, Allah semakin senang. Semakin banyak permohonan maaf kita, Allah lebih senang. Maka oleh karena itu, Bapak dan saudara, nanti dalam ketika kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, saya mengingatkan, saya juga akan baca, dan saya tidak akan bimbingkan bacaan tertentu. Ya kalau Bapak paham apa yang kemudian saya bimbingkan itu. Karena tidak paham, lebih baik Bapak berdoa dengan bahasa Indonesia yang Bapak paham. Mentok-mentoknya kalau ingin berdoa dengan bahasa Arab, ya sudah diulang, Rabbana atina fid dunya hasanah juga gak apa-apa. Astagfirullah sebanyak-banyaknya gak apa-apa. Mau baca apa yang hafal? Fatihah. Tapi tolong, sesuatu yang kita bisa hayati, sesuatu yang kita paham. Kecuali sesuatu itu harus ditetapkan seperti itu. Paham gak paham harus kita baca itu. Kayak sholat, nggak boleh kita rubah dengan bahasa Indonesia lantaran kita nggak paham apa makna sami Allahu liman hamidah. Itu pakemnya sudah gitu. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak sekali lagi, kita datang ke sana, selesaikan persoalan masa lalu, dan kita ingin menatap masa depan. Itulah semangat kita, itulah perjuangan kita. Apalagi adik-adikku yang masih muda, anak-anak ya, masih studi, kalian punya cita-cita banyak, kalian punya harapan untuk masa depan ya. Jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan mengadu kepada Allah. Mintalah kepada Allah apa saja. Doa terakhirnya apa? Rabbana atina
fid dunya hasanah. Minta dunia nggak apa-apa, yang penting hasan. Minta akhirat monggo, yang penting hasan. Semua yang diminta itu kebaikan. Yang penting itu adalah kebaikan, bukan meminta kemaksiatan, bukan meminta kerugian. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan umroh, kok sepertinya tidak beda dengan orang sedang tur jalan-jalan kemana. Yang terbayang adalah belanjaan, yang terbayang adalah bahkan mohon maaf sering banyak tawafnya di mall daripada tawaf mengelilingi Ka'bah. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini yang pertama. Ini yang pertama. Maka umrah yang kita tunaikan ini berkait dengan kehidupan kita ke depan. Sekali lagi, sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Perjalanan panjang hidup kita bukan ditentukan dengan nanti, tapi ditentukan dengan sekarang. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang berpikir kalau diajak untuk sholat dengan baik, kalau diajak untuk membaca Al-Quran, kalau diajak untuk yang baik, lalu kemudian menjawabnya, alah urusan itu ya ntar sajalah, gimana nantilah, kumaha engke lah. Berpikirnya itu gimana nanti. Islam mengajarkan bukan gimana nanti, gimana sekarang. Bukan bagaimana nanti, gimana sekarang. Karena sekarang menentukan nanti, karena sekarang menentukan sekarang, bukan nanti menentukan sekarang. Gimana sekarang? Dan sekarang ini pendek. Dan kalau kita tanyakan, siapa di antara kita, jangankan kok umroh, jangankan pulang umroh, siapa yang bisa memastikan di antara kita yang Allah akan berikan hidup kepada kita sampai kita di rumah hari ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Segala kemungkinan bisa terjadi terhadap perjalanan hidup kita. Kemarin saya baru saja memakamkan dan saya menyampaikan sesuatu di atas liang lahat teman sekelas saya, dan itu adalah nasihat bagi saya. Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustaz Samsul Bahri Ismail, itu sekelas dengan saya. Dan pembimbing budaya safari. Dan itu mengingatkan, ternyata yang saya disebut di Dewan Dakwah bukan yang senior, karena masih banyak yang senior. Mungkin masih disebut yang junior walaupun sudah punya cucu. Sebut junior, ternyata yang junior lebih dulu. Siapa yang bisa memastikan? Maka, ayo. Kita tidak bisa berhitung dengan hitung-hitungan matematis, karena al-maut biyadillah, mati itu ada dalam genggaman Allah, dan kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dijemput. Kesadaran ini saya kira akan membuat umrah yang kita tunaikan mudah-mudahan lebih khusyuk, punya roh, punya semangat, ya. Punya semangat bukan hanya sekedar tur, bukan hanya sekedar jalan ke tanah suci, tapi kita datang ke sana dengan harapan, walaupun sudah berkali-kali, apalagi juga dengan kesadaran, mohon maaf, kalau kita punya dosa kita ini mau kita selesaikan, nggak dosa kita ini? Kalau kita mau selesaikan, Pak, penyelesaiannya cuma dua. Mau diselesaikan sekarang apa nanti? Nanti apa sekarang? Sekarang apa nanti? Kalau nanti, Pak, maksudnya nih, mudah-mudahan saya yakin ya, semua kita ini pegang tiket iman. Saya kok yakin dengan Bapak dan Ibu berangkat umroh ini, bukti bahwa di hati Bapak dan Ibu itu ada iman. Dan Rasul mengatakan, umatku itu yang ada iman, walaupun imannya redup,
dia bakal masuk surga. Itu disebutkan oleh Nabi. Walaupun dosanya segunung, tapi iman masih ada dan iman tidak padam, dia akan punya tiket ke surga. Pertanyaannya adalah, ke surganya langsung atau pakai mampir? Nah, kalau kemudian kita ada masalah, tiket surga sebenarnya sudah di tangan, tapi kita harus mampir dulu di neraka, menyelesaikan dosa yang pernah kita lakukan, dan tidak kita kurangi dengan melaksanakan ibadah umrah dan lain sebagainya. Berapa banyak yang harus kita selesaikan? Sementara sehari sama dengan 1000 tahun. Siksa yang paling ringan, dibakar ujung kaki mendidih ubun-ubun. Mohon maaf, kalau ada di antara kita suami yang punya dosa sama istri, mau diselesaikan sekarang apa nanti? Monggo, itu pilihan. Kalau ada suami yang pernah mengkhianati kesetiaan istri ketika keluar kota, lalu kemudian oleh Allah harus dihukum 10 hari. 10 hari itu 10.000 tahun, Pak. 10.000 tahun. Siksa yang paling ringan, dibakar ujung kaki mendidih itu ubun-ubun. Kalau ada istri tidak pandai hormat sama suami, tidak taat, diajak kepada kebaikan, lalu kemudian divonis oleh Allah 10 hari, 10.000 tahun. Kalau ada anak durhaka sama orang tua, diajak kepada yang baik, selalu melawan orang tua, lalu kemudian harus 1 pekan, 7 hari di neraka, 7 hari 7.000 tahun. Kalau kita orang tua lalai untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu kemudian tidak dekat dengan Al-Quran, tidak kenal siapa Tuhannya, tidak dekat, tidak mengidolakan Rasulnya, karena kelalaian kita orang tua, lalu kemudian kita dihukum 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari, 30.000 tahun. Nah, maka oleh karena itu, hal-hal inilah, jadi Masya Allah sebenarnya umrah ini kalau kita hayati, kita coba tata ya, umrah ini menyelesaikan masa lalu, menatap ke depan. Sudahlah, memang kita punya masa lalu, ayo kita selesaikan itu dan kemudian kita tatap ke depan. Kita tatap ke depan. Masya Allah, saya kira banyaklah ya cerita-cerita ya. Sampai-sampai Pak, mohon maaf ada jamaah ya, saya itu belajar banyak sama beliau. Ketika beliau itu cerita bagi saya, beliau sedang menasihati saya. Dan saya mengatakan, hari ini Ustaz saya ambil. Dia lagi kesulitan ekonomi, Pak. Sin COVID, lagi kesulitan ekonomi, lagi ini macet semuanya. Usahanya hampir berhenti semuanya, malah berangkat. Saya bilang, antum berarti nggak punya duit. Kok malah berangkat? Ya, Ustaz, memang semuanya sudah hitungan di atas kertas selesai. Tapi kan positif, Allah Maha Kaya. Ya udah, makanya saya datang ke sini. Saya mau mengakui kesalahan saya. Saya memohon kemahaannya. Masya Allah. Simpel aja dia. Mungkin ada yang salah dalam perjalanan hidup saya. Saya akan menangis di hadapan ini. Karena rezeki ada dalam genggamannya. Ya, saya mohon sama yang punya. Itu 2 hari menjelang pulang, Pak, tiba-tiba ada yang nelfon. Dosa. Ini insya Allah, kalau jadi nih lancar, ya 300-400 juga. Dan Masya Allah itu terjadi. Sampai begitu. Karena umrah dan haji itu bukan hanya menghapuskan dosa, termasuk menghapuskan kefakiran. Saya ingin sekali sih sebenarnya ada penelitian ya, secara empirik orang yang pulang haji, pulang umrah
Kira-kira apakah ada cerita gara-gara umroh, gara-gara haji tambah miskin, atau gara-gara umroh dan haji banyak kemudian Allah berikan jalan keluar? Kalau yang kita sering dengarkan seperti itu, jangan-jangan ada persepsi yang lain yang perlu kita dengar dan perlu kita coba untuk diskusikan. Karena yang jelas hadis yang menyatakan umrah dan haji itu bukan hanya menghapuskan dosa, tapi juga menghapuskan kepakiran. Nah, ini kita song-song ini, janji ini kita song-song. Itulah Bapak dan Ibu yang bahagia. Jadi ini yang pertama, ayo, ini yang saya maksudkan dengan ruhul ibadah, ruh dari ibadah. Saya ingin tambahkan, tadi ada talbiyah, boleh ditampilkan talbiyah. Bapak Ibu, kita akan baca sedikit ini nanti. Dan saya rekan kita menirukan ini, kita baca dan insya Allah semua kita sudah hafal. Kita bertalbiyah sejenak, saya bacakan, mari kita tirukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak dan Ibu, ini bacaan talbiyah. Kita semuanya hafal. Yang pertama, ayo kita fahami sejenak. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Pak. Jawaban anak atas panggilan orang tua yang paling sopan dalam bahasa Arab itu kalau orang tua manggil Arman, labbaik ya, labbaik itu Pak, itu jawaban yang sangat hormat, penuh ketawaduan. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Sendiko dawuh. Arman, labbaik ya, itu luar biasa. Itu tinggi. Dan itulah ungkapan kita mau berangkat ke sana. Dan itu mengirimkan pesan untuk kita bahwa kita berangkat, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita harus memahami kita datang ini dengan panggilan Allah, dengan undangan Allah. Pak, Allah yang undang. Pak, Allah yang panggil. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah lah yang menciptakan alam jagat raya. Allah lah yang kasih otak kita ini. Allah yang kasih harta kita ini. Allah lah yang panggil ini. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dan disinilah dasar keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah satu dari syarat diterimanya amal. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang memenuhi dan berangkat untuk melaksanakan umrah ini karena yang lain. Mudah-mudahan tidak ada karena yang lain, karena prestis, karena ingin wah, karena ingin dilihat orang, karena sum'ah, dan ini masih ada waktu kita tata hati kita.
Kita tata hati kita, hati-hati main HP, hati-hati memberikan informasi, hati-hati pamitan di kantor, hati-hati bilang sama tetangga. Bilang tetangga adalah satu keharusan, namanya kita mau berangkat, minta izin, minta doa orang tua adalah sesuatu yang baik, minta doa restu sesuatu yang baik. Tapi hati-hati, jangan sampai iblis menyalip di tengah pamitan itu, sehingga kita berangkat umroh tidak labbaik Allahumma labbaik, tetapi kita berangkat umroh karena kita ingin dibilang orang baik, ingin mendapatkan pamer, ingin macam-macam. Nah, ini kadang-kadang tipis dibalik pamitan, dibalik mohon doa restu, dibalik itu seringkali kemudian digelincirkan, tidak labbaik Allahumma labbaik. Itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kalau kita berangkat sekarang ini menunaikan ibadah umroh dan haji, ibadah umroh, mudah-mudahan nanti haji, insya Allah. Bapak Ibu yang sudah 10 tahun sudah haji, sudah 10 tahun kan boleh daftar lagi, atau kita berikan kesempatan kepada yang lain. Kita mengatakan labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika, tidak ada sekutu. Sekutu yang dimaksud apa? Sekutu dalam niat, sekutu dalam orientasi, sekutu. Boleh jadi orang umrah itu memenuhi panggilan Allah di satu sisi, tapi juga ingin dipuji oleh atasan di kantor di sisi yang lain. Itulah la syarika lahu. Itulah kesyirikan. Syirik menyembah Allah di satu sisi, menyembah kepada selain Allah di sisi yang lain. Syirik boleh jadi orangnya sholat, boleh jadi orangnya umroh, boleh jadi orangnya umroh, boleh jadi orangnya sholat, tetapi dia motivasinya ganda, dia orientasinya ganda. Itulah la syarika lah. Dan kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Inilah pesan tauhid yang dari sinilah muncul keikhlasan. Bapak dan Ibu, surga itu ada pintunya. Dan kalau kita ingin masuk surga berarti kita harus mencari kuncinya. Dan kunci masuk surga itu adalah miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Implementasi dari tauhid ini diantaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi sebenarnya Pak, di balik talbiyah ini ada pesan tauhid. Dan kenapa orang yang umroh, orang yang haji itu tidak ada pahala kecuali surga? Ampunkan. Karena memang yang diucapkan labbaik Allahumma labbaik. Persoalannya adalah, apa benar setiap orang berangkat umroh, berangkat haji pakai kain ihram itu labbaik Allahumma labbaik? Ini yang ingin diingatkan. Mungkin kita pernah melakukan tapi tidak, masih ada yang kurang, masih ada yang. Mudah-mudahan perjalanan kali ini kemudian menutup kekurangan-kekurangan. Kemudian Bapak dan Ibu, 3 kata kunci yang sering kali menjadi Tuhan dalam hidup ini. 1, innal hamda, pujian. Pujian itu sering menjadi Tuhan. Tenar, popularitas itu sering kali menjadi Tuhan. Seringkali dipertuhankan oleh manusia. Wa ni'mata, kenikmatan, kekayaan seringkali dipertuhankan oleh manusia. Pangkat dan jabatan, ya, titel akademik, profesor, apalagi di belakangnya, ini adalah satu kenikmatan. Ini seringkali menjadi Tuhan. Kemudian wal mulk, kekuasaan. Kadang-kadang tidak sadar seorang direktur memproklamasikan dirinya di depan anak buahnya sebagai Tuhan. Kadang-kadang seorang menteri memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Hatta kiai, ustaz, kadang-kadang memproklamasikan di depan jamaahnya sebagai Tuhan. Ketika kita menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, ini mesti dikikis.
Gak boleh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Nikmat, pujian, kenikmatan, kekuasaan, itu semuanya yang pantas hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ini kita baca di syariat kan ini dibaca Pak. Kan syariat ini dibaca dalam umrah. Nanti insya Allah kita ke Mekah dulu. Ke Mekah dulu. Itu sejak kita berada di atas pesawat. Kira-kira 22 menit menjelang mendarat. 23, 22, 21 menjelang mendarat nanti kita lihat. Nanti kita lihat sebelum mendarat, nanti kami biasanya sampaikan kode, sampaikan ini, dan kita nanti siap-siap kira-kira 3 jam sebelum mendarat. Karena kalau sudah 2 jam kan sudah mulai sibuk dengan pembagian makan kedua. Makan kedua sebelum itu biar tidak mengganggu, dan kita umat Islam harus terlihat tertib, harus terlihat dan kita harus begitu. Memang umat Islam harus tertib biar nggak mengganggu, biar nggak crowded di atas pesawat. Mungkin kita 2,5 jam atau 3 jam sebelum mendarat, kemudian kita sudah berganti pakaian dengan pakaian ihram kita. Bagaimana caranya? Insya Allah mudah. Yang penting hatinya siap. Itu yang paling pokok. Semuanya orang juga bisa. Insya Allah saya juga bisa. Itulah kira-kira. Lalu kemudian kita ganti ihram, kita duduk manis, dipastikan semuanya sudah terlepas. Begitu nanti kira-kira 30 menit menjelang mendarat, kami biasanya mengingatkan, ayo yang tidur dibangunkan. Terus kemudian semuanya ayo pada dibangunkan, mulai pegang buku kecil ya, buku lipat. Nanti insya Allah dijelaskan sama Pak Edi, buku lipat, dan buku lipat itu mesti dibawa di atas kabin. Nah, buku lipat ini harus dibawa nanti di atas, coba dibuka sekian. Nah begitu kemudian kira-kira di menit ke-25 Bapak Ibu, 3 menit lagi kita akan melafalkan niat umroh, labbaik Allahumma umroh, kita niatkan, kemudian kita ikuti dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang hafal diawali dulu dengan doa Allahumma umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Kita berdoa, kita mengikrarkan bahwa ini adalah umrah kutunaikan, tidak ada sum'ah, tidak ada riya. Sum'ah adalah ingin dipuji oleh orang, medianya pakai pendengaran. Riya ingin dipuji oleh orang juga, tapi medianya pakai penglihatan. Ataukah orang dengar dari kita, ataukah kemudian orang melihat kita. Tapi intinya adalah kita ingin dipuji. Dengan 2 media itu, itulah yang kita nyatakan di hadapan Allah. Karena rawan, umroh haji itu rawan riya, rawan sum'ah, rawan sekali, rawan sekali. Apalagi kalau orang-orang di kampung-kampung, rawan sekali dengan hal-hal seperti itu. Maka oleh karena itu, begitu kemudian kita sudah labbaik Allahumma umrah, kemudian kita baca talbiyah. Berhentinya di mana? Berhentinya pada saat kita mau memulai tawaf, baru berhenti. Artinya Bapak, ini amalan khas. Soal prakteknya nanti ada prakteknya, tapi inilah amalan khas. Dan yang kita nyatakan sepanjang perjalanan itu, turun dari pesawat kita labbaik Allahumma labbaik, di pemeriksaan kita terus talbiyah, kemudian nanti di bis kita talbiyah, masuk hotel kita talbiyah. Apa yang kita katakan di talbiyah? Yang kita katakan, saya kesini penuhi panggilan Allah, tidak yang lain-lain. La syarika lah, tidak yang lain-lain. Saya penuhi panggilan Allah. Engkau telah panggil, engkau telah undang, saya datang ya. Saya datang ya Allah. Saya bukan panggilan yang lain-lain. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan kemudian kita mengatakan pujian, kenikmatan, mungkin kita dititipin kenikmatan, mungkin kita dititipin potensi, dititipin kemampuan, dititipin skill, yang itu semuanya menjadikan orang memuji kita. Orang memuji kita disebabkan karena itu kita mengatakan semuanya itu milikmu pada hakikatnya Allah. Kenikmatan itu semuanya milikmu pada hakikatnya Allah. Kalau saya sekarang ini seorang direktur, kalau sekarang ini saya seorang kepala sekolah, kalau hari ini saya seorang rektor, semuanya itu pada hakikatnya milikmu.
Dan itu kita lakukan dengan kita pakai kain ihram hanya dengan 2 helai kain ihram bagi kaum bapak. Insya Allah kalau ini terhayati merubah. Sedih kadang-kadang kita ini tidak kurang 260 ribu jamaah haji per tahun di Indonesia. Lalu pertanyaannya menarik, lalu apa dampak positifnya untuk Indonesia ke depan? Mengusulkan manasik-manasik itu bukan hanya soal ritual, soal tata caranya. Itu penting, itu iya, bacaannya betul, itu harus dilakukan semua. Tapi jamaah haji harus sadar apa dibalik haji, kenapa dia harus melakukan ibadah haji, apa yang harus terjadi pada dia setelah haji, komitmen apa. Dan itu semuanya dalam sejarah. Nanti mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup untuk kemudian kita akan memanfaatkan waktu menapaki sejarah gimana kisah dalam perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Terakhir Bapak dan Ibu yang berbahagia ya, ini soal talbiyah ya. Talbiyah nanti akan kita terus kumandangkan. Tapi pesannya itu kemudian yang terakhir, yang ketiga yang disampaikan Bapak dan Ibu, kita hotelnya berbeda ya Pak. Kita ini nanti ada sebagian di hotel ini, sebagian ada yang di hotel itu. Kemudian juga keberangkatan rupanya ada juga sekeluarga yang 1 hari kemudian. Memang kita beragam ini, tapi insya Allah beda hotel tapi sama niatnya insya Allah. Beda hotel tetapi kita sama-sama ingin meraih surga, sama-sama ingin memohon ampunan kepada Allah ya. Beda berangkat tapi insya Allah kita sama-sama dalam rangka untuk meraih umroh yang makbul. Karena itu Bapak Ibu, karena nanti kita hotelnya berbeda ya, karena hotelnya berbeda mungkin mobilisasinya juga agak berbeda. Kalau hotelnya satu, misalkan kita akan naik bis yang sama, tapi yang satu di hotel ini, yang satu di hotel itu. Tentu kita akan mencari parkiran bus yang paling bagus kira-kira di hotel yang mana. Berarti yang di hotel yang sebelahnya harus rela, berjuang, sabar untuk kemudian bisa bergabung di menuju ke bis, mungkin perlu jalan kaki. Nah, mudah-mudahan itu semuanya bisa menambah pahala. Insya Allah masa kebersamaan terjadi. Bapak dan Ibu, kalau ada yang membersamai ayahnya, membersamai ibunya, saya ingin sampaikan, itu kenikmatan luar biasa. Itu nikmat dahsyat. Betul, jadikanlah Bapak dan Ibu yang Ibu Bapak bersamanya menjadi pintu surga bagi Bapak dan Ibu. Yang membersamai putra-putrinya, ayo jadikan ini kesempatan, Pak. Kesempatan. Karena kadang-kadang kita ini lalai, merasa kita ini sudah selesai tanggung jawab kita dengan menyekolahkan anak, dan kadang-kadang kita tidak cukup membersamai anak-anak kita. Padahal anak itu investasi kita. Ayo kita bersamai anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih paham terhadap ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan betul-betul anak itu nanti akan menjadi investasi berharga bagi kedua orang tua. Anak-anakku yang dibersamai orang tua, kalian harus jadikan ini kesempatan membahagiakan orang tua, kesempatan membahagiakan orang tua. Orang tua itu bahagia bukan karena dikasih duit, bukan karena apa. Kalian soleh saja, kalian rajin saja ke masjid, kalian rajin saja baca Quran. Saya yakin orang tua bisa nangis di dalam kamar karena mengingat anaknya kok anak menjadi anak yang soleh. Bahagiakan orang tua. Insya Allah. Kalau begini perjalanan kita, ya. Nanti kalau ada yang sepuh, ada yang berat, ayo kita saling tolong. Mudah-mudahan bukan saja nanti pahala umroh itu sendiri, tetapi mudah-mudahan lebih memperberat pahala kita dengan kita bisa menyapa sesama kita.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan perjalanan ini menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi belum kenalan, saya Imam Zamroji, nama ada di situ. Beliau tadi mengingat saya karena nama saya Zamroji, ingatnya Amrozi. Memang numpang tenar dengan Amrozi gitu ya. Saya Imam Zamroji. Saya tinggal di Cipayung Taman Mini. Saya tinggal di Cipayung Taman Mini. Hari-hari saya di Dewan Dakwah diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah dan juga Ketua Bidang Bina Masjid, Pesantren dan Kampus seluruh Indonesia. Kemudian saya hari-hari juga ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Itulah hari-hari saya tinggal di Cipayung di Kampus Putri, di Asramakan ada 260 mahasiswi yang diasramakan. Di Tabun ada sekitar 700 mahasiswa yang diasramakan. Mereka akan selesai dikirim ke daerah terluar, terdalam, terpencil di seluruh Indonesia menjadi guru ngaji, menjadi pendakwah di berbagai kawasan. Saya istri 1, anak 5, biar nanti gak ada yang nanya-nanya nih, istrinya berapa gitu. Daripada begitu, istri 1, anak baru 5, cucu baru 4. Jadi laki-laki. Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita saling mendoakan ini. Kita saling mendoakan. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu, bimbingan akan banyak nanti melalui WA Group. Kalau komunikasi kita ya di lapangan, karena mungkin hotelnya 2. Nah, mohon nanti ketika dalam perjalanan sering-sering buka WA grupnya, sering-sering buka WA grup, karena mungkin nanti penjelasan banyak di situ selain kita nanti tatap muka. Terus terakhir, nanti di base di bagian kursi depan, Pak, 2 kursi di depan di dekat sopir, tolong selama perjalanan dikosongkan itu. Bukan karena saya pengen di depan nih, ceritanya nih, masalahnya kan saya harus pegang mic, saya harus berkomunikasi dengan sopir, saya harus berkomunikasi dengan luar, maka kursi di depan nanti tolong dikosongkan. Biasanya kami di situ sama Pak Sidik nanti yang akan menjadi pemandu kita di Bekasi, insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.